Apa kabar semua Anda, para pejuang sukses dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya, Ismail Supardi, yang akan berbagi kepada Anda tentang tips atau kiat-kiat sukses. Kali ini saya ingin mengajak kita bersama untuk membicarakan tentang bagaimana kita merumuskan visi dan tujuan sukses Anda. Hampir semua orang yang sukses di dunia ini memiliki visi atau mimpi, dan mereka kemudian merumuskan visi itu menjadi tujuan-tujuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka. Apa itu visi? Visi adalah satu gambaran tentang situasi kondisi ideal Anda di masa depan yang ingin Anda wujudkan di masa depan. Nah, visi ini yang kemudian nanti akan menjadi pemandu Anda ketika Anda bergerak untuk mencapai kesuksesan. Visi ini bisa kita katakan sebagai satu sumber energi dan sumber motivasi sukses yang tidak pernah habis. Sepanjang visi itu belum tercapai, dia akan terus berusaha. Nah, apa rumusan visi sukses yang bisa kita rumuskan? Silakan Anda rumuskan apa saja. Saya ingin ambil satu contoh. Rumusan visi yang saya rumuskan adalah menjadi orang yang sukses lahir batin dunia akhirat. Mengapa saya mengatakan sukses bahagia lahir batin? Karena saya ingin menjadi orang yang bahagia dan sukses tidak hanya secara lahiriah saja, tapi juga secara batinnya. Apa artinya kita sukses secara lahiriah tapi batin kita tidak tenang, tidak memperoleh kebahagiaan? Lalu sukses yang ingin saya wujudkan, kebahagiaan yang ingin saya wujudkan di masa depan itu juga adalah tidak hanya di dunia kini dan sekarang, sekarang atau di sini, tetapi juga adalah kebahagiaan yang nanti yang lebih kekal di akhirat kelak. Ini contoh ya, ini contoh visi. Ini yang saya buat. Nanti dari visi ini kemudian kita akan merumuskan tujuan. Nah, sebelum mencapai tujuan itu, mari kita definisikan indikator visi itu. Visi ini tentu harus realistis. Indikator-indikatornya bisa kita ukur dan kemudian kita capai. Kita buat programnya dan kemudian kita bisa laksanakan secara konkret program-program untuk mencapai tujuan sukses. Nah, dari rumusan visi misalnya bahagia dan sukses di dunia itu apa indikatornya? Nah, dari indikator ini nanti kita akan lihat bagaimana tujuannya. Nah, misalnya yang pertama, indikator sukses atau bahagia di dunia itu adalah memiliki fisik yang sehat, tubuh atau jasmani yang memiliki kesehatan prima. Nah, ini indikator, salah satu indikator. Maka dari sini kita bisa merumuskan bahwa tujuan yang ingin kita capai adalah meraih kondisi kesehatan jasmani yang prima, yang fit sepanjang waktu, sepanjang umur kita. Mudah-mudahan tidak pernah sakit sama sekali. Kalau sakit, sakit yang ringan-ringan saja. Nah, itu tujuan. Tujuan ini mungkin tujuan yang bersifat fisikal. Lalu indikator yang kedua apa? Indikator sukses dan bahagia yang kedua itu adalah memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan dan ilmu pengetahuan, menguasai keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, dari sini nanti kita akan rumuskan tujuan sukses kita adalah menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan skill yang mumpuni. Tujuan itu barangkali bisa kita sebut sebagai tujuan yang bersifat rasional akademik. Lalu indikator yang ketiga, sukses atau bahagia dunia itu adalah memiliki penghasilan atau kekayaan yang besar, yang
mungkin bentuknya adalah penghasilan setiap bulan, atau bahkan mungkin bisa semacam passive income yang mengalir terus-menerus sepanjang hidup kita. Dari sini kita bisa merumuskan bahwa tujuan yang ketiga sukses kita itu adalah memiliki kekayaan yang melimpah tetapi penuh keberkahan dan bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain, untuk sesama, untuk berbagi. Nah, ini tujuan yang ketiga yang kita rumuskan dari indikator yang ketiga. Yang keempat misalnya, bahagia, sukses di dunia lahiriah dan batiniah itu adalah memiliki atau mencapai satu kondisi keluarga yang ideal, yang harmonis, dan memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan orang tua dan dengan kerabat, dengan keluarga inti maupun keluarga yang luas. Lalu tujuan berikutnya yang kita rumuskan dari indikator berikutnya itu adalah indikator bahagianya itu adalah misalnya memiliki relasi yang luas, hubungan yang baik dengan siapapun, tidak memiliki musuh. Di sini kita bisa rumuskan juga tujuan sukses kita yang berikutnya adalah memiliki hubungan atau relasi yang harmonis dengan mitra, dengan teman, dengan relasi, dengan sahabat, yang sama-sama berjuang bersama, bisa dijadikan mitra yang strategis untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu indikator-indikator kebahagiaan yang bersifat lahiriah dan kebahagiaan yang bersifat duniawi. Nah, kebahagiaan yang bersifat ukhrawi itu misalnya memiliki tingkat ketaatan dan keimanan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman tauhid yang murni dan kemudian ketakwaan atau ketaatan yang tinggi kepada Allah yang Maha Pencipta. Nah, ini indikator ini tentu insya Allah bisa kita usahakan selama di dunia. Ini juga bagian dari tujuan. Jadi tujuan hidup kita dari rumusan indikator bahagia ukhrawi itu adalah meraih satu kondisi keimanan yang kuat dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Nah, indikator yang berikutnya dari kebahagiaan secara spiritual atau ukhrawi itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Jadi tujuan kita adalah mencapai satu kondisi di mana kita memiliki akhlak, perilaku, sikap, perbuatan yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam niat, dalam sikap, perilaku, tindakan kita sehari mencerminkan satu karakter yang mulia. Ini juga bagian dari tujuan sukses. Bisa dikatakan ini adalah tujuan yang bersifat moral. Nah, itulah visi yang kemudian kita berikan menjadi indikator visi sukses, dan kemudian kita rumuskan menjadi tujuan. Silahkan visi itu Anda buat, Anda tulis besar-besar, boleh Anda bingkai, Anda tempelkan di kamar Anda supaya Anda selalu ingat apa sebetulnya tujuan sukses yang ingin Anda capai, visi sukses yang ingin Anda capai. Dan nanti kita akan sampai pada satu segmen bahwa apa yang menjadi visi tujuan sukses Anda yang sudah Anda rumuskan itu harus Anda terus ingat, Anda ulang setiap hari, Anda jadikan itu menjadi mindset sukses, mindset positif, ya. Karena mindset sukses ini menggerakkan kesadaran kita.
alam bawah sadar kita. Jadi membangun paradigma sukses ya, dengan cara membentuk alam bawah sadar kita. Itu bisa kita lakukan dengan cara terus mengulang-ulang ya, hal-hal yang positif yang sudah kita rumuskan sebagai tujuan sukses kita itu. Inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa merumuskan secepatnya apa visi sukses Anda, kemudian merumuskan indikatornya yang bisa diukur, dan setelah itu Anda buat tujuannya, Anda rumuskan, catat ya, di buku harian Anda, dan kemudian setelah itu nanti akan Anda wujudkan menjadi satu program yang konkret. Berikutnya kita akan berbagi juga bagaimana membuat satu plan atau perencanaan sukses berdasarkan visi dan tujuan sukses Anda. Sekian, terima kasih. Sukses adalah milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.